bikin keributan. Kenapa tiba-tiba kita semua dapat kabar yang tidak baik? Di surat dari rumah sakit dinyatakan dia adalah korban lalu lintas. Cuman dari banyaknya dinamika yang terjadi di media, kita menganggap ini sesuatu adanya kejanggalan. Sejauh ini tercatat setidaknya 10 orang korban meninggal dunia, di mana beberapa di antaranya diduga kuat karena mengalami kekerasan dan penyiksaan oleh aparat. Kematian pengendara ojek daring Afan Kurniawan jadi tamparan keras wajah demokrasi Indonesia. Afan meninggal setelah tertabrak kendaraan taktis Brimob Rabu 28 Agustus malam. Kini Polri menyatakan 2 orang anggota Brimob diduga melakukan pelanggaran berat atas peristiwa itu. Tak hanya Afan, di Sulawesi Selatan pengendara ojek daring Rusdam Diansyah yang akrab disapa Dandi juga meninggal saat terjadi unjuk rasa di depan Universitas Bosowa, Jalan Urip Sumoharjo, Makassar. Keluarga tak menyangka niat Dandi yang hanya ingin menonton demo justru merenggut nyawa pria berusia 26 tahun itu pada 30 Agustus lalu. Keluarga mengungkap sejumlah orang sempat berteriak intel kepada Dandi hingga akhirnya diamuk massa. Adikku orang baik, Kak. Tidak pernah cari masalah, tidak pernah bikin keributan. Kenapa tiba-tiba kita semua dapat kabar yang tidak baik? Kericuhan demonstrasi di Makassar juga merenggut nyawa Akbar Basri alias Abai. Staf Humas dan Protokoler DPRD Kota Makassar itu jadi korban pembakaran gedung DPRD Kota Makassar Jumat malam. Keluarga berharap polisi mengusut tuntas kasus kematian Abai dan menangkap pelaku kericuhan demonstrasi di Makassar. Dan saya dapat kabar dari saudara-saudara bahwa adik saya itu terjebak di dalam gedung DPRD Kota Makassar. Sejauh ini saya dapat informasi dari teman-teman sejawatnya bahwa almarhum ini sempat menyelamatkan teman-teman sejawatnya dan dia kembali ke lantai 3 untuk menyelamatkan temannya yang berada di dalam gedung tersebut. Saya serahkan sepenuhnya kepada institusi Polri untuk mengusut tuntas apa dalang dibalik semua kerusuhan yang terjadi di Kota Makassar ini. Catatan korban tewas selama demonstrasi ricuh juga terjadi pada pelajar asal Kabupaten Tangerang, Banten, Andika Lutfi. Orang tua pelajar berusia 16 tahun itu tak menyangka anaknya ikut aksi di area gedung DPR Jakarta 28 Agustus lalu. Sehari setelahnya, keluarga baru menerima kabar dari rumah sakit. Anaknya dalam kondisi koma dengan luka di kepala. 3 hari kemudian, Andika meninggal dunia. Dari media sosial itu karena memang mungkin rekan-rekannya, temannya di lingkungan mengetahui, jadi disampaikanlah ke pihak keluarga. Memang keluarga sama sekali tidak mengetahui kalau berangkat ikut. Unjuk rasa di Mapolda Daerah Istimewa Yogyakarta pun memakan korban jiwa. Nyawa mahasiswa Universitas Amikom Yogyakarta, Reza Sendi Pratama, tak tertolong meski sempat dibawa ke Rumah Sakit Sarjito. Sambil menahan tangis, ayah Reza mengungkap sejumlah luka ditemukan di tubuh putranya yang baru berusia 21 tahun itu. Yang sini tuh aku tadi kan ikut mandi, di sini tuh kayak patah atau gimana ke sini. Terus sini tuh ada pijakan bekas kaki-kaki bedel itu, sepatu-sepatu. Terus ini udah sehatan. Terus sama kepala sini agak bocor, nggak salah. Terus ini itu kayak putih-putih kena gas air mata itu yang sini. Sama kaki, sama tangan itu pada lecet, punggungnya lecet. Polisi menyatakan kasus kematian mahasiswa Amikom dalam unjuk rasa tengah diselidiki Polda Yogyakarta. Pak Kapolda DIY sudah melakukan kegiatan tindakan penyelidikan dan juga mendatangi orang tua korban, memberikan perkembangan apa yang langkah-langkah akan dilakukan. Tentu itu nanti akan disampaikan lebih lanjut. Namun demikian, proses itu sudah dilakukan penyelidikan oleh Polda. Seorang mahasiswa di Semarang juga diduga turut menjadi korban saat demonstrasi.
Sabtu sore, mahasiswa semester 3 Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Iko Julian Junior, pamit pergi ke kampus kepada ibunya. Minggu siang, keluarga mendapat kabar bahwa Iko berada di rumah sakit dan harus menjalani operasi. Dokter bilang Iko mengalami pendarahan hebat. Di ruang tunggu, sang ibu mengaku putranya sempat mengigau, "Ampun Pak, jangan pukuli saya lagi." Namun sayang, nyawa mahasiswa berusia 20 tahun itu tak tertolong. Iko akhirnya menghembuskan napas terakhir pada Minggu sore. Polda Jawa Tengah menyatakan almarhum Iko Julian Junior mengalami kecelakaan lalu lintas bersama temannya Ilham pada Minggu dini hari. Polisi bilang personel Brimob kemudian membawa Iko ke RSUP Dr. Karyadi. Laka lantas, di mana kendaraan Vario yang ditumpangi atau dikendarai oleh saudara Vicky dan Aziz ditabrak dengan kecepatan tinggi oleh kendaraan Supra yang dikendarai oleh saudara Iko dan Ilham. Kejadian 03.5 dan sampai di rumah sakit 03.10 sehingga kurang lebih setelah kecelakaan terjadi, ketika itu juga anggota yang di lapangan langsung membawa korban ke rumah sakit yang bawa Brimob. Keluarga ingin menginvestigasi penyebab kematian almarhum Iko lebih dalam, sebab ada kabar simpang siur di balik kematian mahasiswa UNES tersebut. Ya, ada beberapa informasi yang masuk ke kita dari beberapa rekan-rekan dan yang lain bahwa penyebab dari almarhum meninggal itu karena kecelakaan ya. Tapi ada juga beberapa informasi kami yang masuk itu ada luka di timpanya. Di situ kami mencoba masih mencari bukti-bukti dan saksi-saksi lain terkait dengan sebab musabab kematian dari almarhum. Saat menggelar doa bersama untuk almarhum Iko Julian Junior, Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang UNES mengutarakan ada kejanggalan atas kematian Iko. Di surat dari rumah sakit dinyatakan dia adalah korban lalu lintas. Cuman dari banyaknya dinamika yang terjadi di media, kita menganggap ini sesuatu adanya kejanggalan. Yang saya dengar ya Mas, dari keluarga memang pastinya kurang sepakat dengan adanya laka lalu lintas karena ada beberapa hal yang kurang sinkron. Jadinya Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan pemerintah hadir memberi perhatian terhadap seluruh korban demonstrasi. Kami kan tidak bisa menggantikan yang wafat, tapi paling tidak pemerintah merealisasikan keinginan, cita-cita almarhum untuk memberikan rumah bagi ibunya. Nah kemudian juga memberikan perhatian juga kepada ASN juga yang ada yang wafat di Makassar. ASN juga yang ada yang wafat di Makassar, ya. Melompat dari gedung DPRD yang terbakar sehingga akhirnya wafat. Ini juga diberikan perhatian. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM mengungkap 10 orang tewas akibat demonstrasi yang meluas di sejumlah daerah sejak Kamis 28 Agustus. 4 diantaranya masyarakat sipil, sementara 3 lainnya ASN, 3 orang mahasiswa dan pelajar. Ketua Komnas HAM Anis Hidayah menyebut beberapa di antara 10 korban itu mengalami kekerasan oleh aparat keamanan. Sejauh ini tercatat setidaknya 10 orang korban meninggal dunia, di mana beberapa di antaranya diduga kuat karena mengalami kekerasan dan penyiksaan oleh aparat. Ini masih kami selidiki. Dan penyebab-penyebab yang lainnya. Kemudian yang mengalami penangkapan sewenang-wenang juga cukup banyak angkanya, sedang dikonsolidasikan di Komnas HAM. Yang mengalami luka-luka juga cukup besar datanya di berbagai wilayah di seluruh Indonesia. Kematian sejumlah korban jadi potret buram demokrasi Indonesia yang masih diwarnai kekerasan. Jangan sampai lebih banyak korban melayang dan peristiwa ini terulang. Tim Liputan Kompas TV.